Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan kami Sarah Devi Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, serta hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Pemirsa yang kami hormati, pada video saya kali ini saya akan melanjutkan berbagi sedikit ilmu yang saya miliki, yaitu belajar membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar pada surah-surah Al-Quran, surat-surat pendek. Kemarin kita sudah belajar surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kali ini kita lanjutkan belajar kita pada surah Al-Lahab atau Al-Masad. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan belajar kita, kami mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah bergabung di channel saya dan sudah mendukung channel saya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, langsung saja kita belajar membaca Al-Quran surah Al-Lahab. Kita akan uraikan satu ayat per ayat ya. Langsung saja kita akan membacakan dari awal sampai akhir dulu, nanti kita akan menguraikan per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Oke pemirsa, kita akan menguraikan surah Al-Masad per ayat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lafaz tabbat, di situ ada huruf ba yang ditasydid, kemudian ada huruf ta yang disukun. Pemirsa, huruf ta itu jika disukun itu cara membacanya menyerupai, agak mirip-mirip huruf ta. Jadi kalau huruf ta mati, tabbat seperti itu, ada mendesisnya sedikit. Tabbat yada abi, lafaz yada abi kalau dalam ilmu tajwid itu dinamakan bacaan mad jaiz munfasil, yaitu apabila ada mad bertemu dengan huruf alif pada dua kalimat, pada lain kalimat. Di situ ada dua lafaz, yaitu yada dan abi. Jadi yada ada mad bertemu dengan abi, bertemu dengan huruf alif. Panjangnya adalah 6 harokat. Jadi 3 alif atau 6 harokat. Cara bacanya 6 ketuk. Yada abi. Seperti itu pemirsa ya. Jadi namanya bacaan mad jaiz munfasil. Ada mad bertemu dengan huruf alif dalam 2 kalimat atau dalam lain kalimat. Di situ ada, kita lanjutkan, lahabi, abi, bi-nya dibaca 2 ketuk pemirsa ya, karena bacaan mad tabi'i. Abi lahabi
lahabiu. Ingat pemirsa, ada huruf H, makhrajnya ada di tenggorokan. Lahabiu watab. Di situ ada lafadz lahabin bertemu dengan lafadz lahabi watab. Lahabi watab, lahabin watab. Jika dipisah-pisah ada dua lafaz yaitu lahabin dan watab. Tapi dalam ilmu tajwid jika ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka itu cara membacanya tanwinnya harus dimasukkan kepada huruf wawu. Dan ini disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Jadi memasukkan dengan mendengung. Lahabi watab, lahabin. Lahabin, jadi tanwinnya kita masukkan kepada huruf sesudahnya yaitu wawu. Jadi idgham, memasukkan tanwin kepada huruf wawu. Jadi cara membacanya harus ditahan sebentar. Lahabi, agak mendengung sebentar ya. Lahabi watab. Lafadz watab karena itu kita wakofkan, jadi watabba, baknya ada tasydidnya, tapi kalau kita wakofkan nanti akan kita baca dengan ditahan sebentar. Jadi nanti watabba seperti itu, bukan watabba, beda. Kalau watabba nanti itu baknya tidak ada tasydidnya, tapi dalam lafadz ini watabba kalau kita wakofkan, kita tahan sebentar baru kita pantulkan. Nanti kalau kita pantulkan ada bacaan qalqalah. Watab, seperti itu. Kita ulang dari ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi watab. Seperti itu. Oke pemirsa, kita lanjutkan ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ada lafadz ma aghna. Di situ ada dua lafadz yaitu lafadz ma dan aghna, dua kata. Ma aghna ada bacaan mat bertemu dengan huruf alif lagi. Ma aghna berarti itu dinamakan bacaan mat jaiz munfasil lagi pemirsa, karena ada mat bertemu dengan huruf alif atau hamzah di lain kalimat. Ma'aghna. Jadi cara bacanya ada 6 harokat atau 6 ketuk. Ma'aghna anhu, aghna, aghna. Di situ ada huruf ghin. Oke, misal aghna, aghna. Huruf na di situ ada huruf maaf ada huruf nun dan setelahnya ada huruf iya ya. Jadi itu cara bacanya juga harus panjang pemirsa ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu diberi harokat yang berdiri ya. Aghna, jadi dua, sama dengan matopi'i bacanya yaitu 2 harokat. Ma'aghna anhu. Lafadz anhu, ingat pemirsa itu ada huruf ain, makhrajnya beda dengan alif. Anhu, anhu. Lafadz anhu di situ ada nun disukun bertemu dengan huruf ha. Anhu. Cara bacanya harus jelas. Anhu, bukan anhu, tidak boleh ditahan tapi harus langsung jelas. Anhu. Kalau dalam ilmu tajwid itu dinamakan bacaan izhar. Jadi ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, anhu. Dan huruf hu, maaf pemirsa ya, huruf ha yang didhamah dan jatuh setelah huruf yang disukun, maka itu harus dibaca pendek, anhuma. Jadi hu-nya pendek. Kalau dalam Al-Qur'an itu tanda harokat dhammahnya itu dibalik pemirsa. Jadi nanti bisa dilihat kalau dalam Al-Qur'an ada harokat dhammah yang dibalik ya, itu cara bacanya adalah panjang atau sama dengan matopi'i 2 harokat anhu. Tapi kalau lafadz anhu ini berhubung haknya hak dhamir jatuh setelah huruf yang disukun, maka harus dibaca pendek. Tapi kalau lafadz setelahnya maluhu, hu, maluhu, hu-nya harus dibaca
panjang pemirsa, yaitu 2 harokat sama dengan tobi'i. Nanti bisa dilihat, jadi harokat domahnya itu dibalik. Jadi itu cara bacanya harus 2 harokat. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ingat pemirsa, lafaz kasaba ini jika kita wakofkan menjadi kasab, jadi baknya menjadi disukun. Kembali ke bacaan kemarin, kita sudah pernah belajar, yaitu apabila ada 5 huruf, salah satunya adalah ba, jika disukun atau diwakofkan maka harus dibaca memantul, namanya bacaan qalqalah. Wa ma kasab. Pemirsa, kita lanjutkan ayat ketiga. Sayasla naron zata lahab. Sayasla di situ ada huruf sin dan setelahnya ada huruf shad. Jadi ada 2 huruf yang mirip tapi berbeda. Jadi makhrajnya hampir sama, sayas, tapi kalau sin ya, kalau shad itu ada bacaan yang mirip dengan peluit. Jadi cara melafalkan shad itu mirip peluit shad. Sayasla seperti itu. Lafaz sayasla, lanya juga harus dibaca 2 harokat. Pemirsa ya, di situ ada harokat yang berdiri. Sayasla narongza, di situ ada bacaan 1 pemirsa, the narongza, aslinya adalah naron dan zata. Jadi naron ada tanwin bertemu dengan huruf zal. Ada tanwin. Naron, ron namanya ron tanwin pemirsa ya. Ada ro yang ditanwin. Narongza bertemu dengan huruf zal, bertemu dengan huruf zal. Di sini kalau dalam ilmu tajwid dinamakan bacaan ikhfa. Jadi ada tanwin bertemu dengan huruf zal. Cara bacanya samar. Narongzata. Oke pemirsa, kita lanjutkan zata. Lahabin kalau dalam Al-Qur'an nanti bisa dilihat ya pemirsa ya. Lahabin di situ mestinya akhir ayat pemirsa. Jadi lahabin. Tapi di situ ada tanda wakof lam, ya, lam. Kalau di akhir ayat itu boleh berhenti, ya. Tapi kalau nanti ada tanda wakof lam alif, kok tidak ada di akhir ayat, maka harus kita lanjutkan. Berhubung dalam surah Al-Lahab ini pada akhir ayat lahabin ayat ketiga itu ada tanda wakof lam alif, tapi di akhir ayat berarti berhenti boleh. Tapi jika kita wasolkan, kita lanjutkan ke ayat setelahnya juga boleh. Pada lafaz wamro'atuhu di situ ada tanda wakof al-waqfu aula qaf la. Jadi ada tanda wakof, tulisannya qaf dan lam, artinya adalah al-waqfu aula, berhenti itu lebih baik. Jadi nanti seperti ini bacanya. Sayasla naron zata lahab. Seperti itu boleh. Atau kita lanjutkan. Sayasla naron zata lahabi wa mra'atuh. Jadi kalau kita wakofkan lahab menjadi bacaan qalqalah. Tapi kalau kita wasolkan lahabi wamro'atuh, lahabin wamro'atuh, jadi ada tanwin lagi bertemu dengan huruf wawu. Lahabin bertemu dengan wamro'atuhu, namanya bacaan idgham bi gunnah. Jadi ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, tanwinnya harus kita masukkan kepada huruf setelahnya. Lahabi wamro'atuh. Di situ ada huruf mim yang disukun bertemu dengan huruf ro, harus dibaca jelas. Namanya bacaan idhar syafawi. Jadi harus jelas langsung. Wamro'atuh, bukan wamro'atuh, itu salah tadi. Wamro'atuh.
Oke pemirsa, di situ wamro'atuhu ada ro yang berharokat fathah, berarti harus dibaca tafkhim atau tebal. Wamro'atuh. Jadi kita wakafkan misalnya karena di situ ada tanda qaf lam atau al waqfu aula, berhenti lebih baik. Kita lanjutkan. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Hammalatal, di situ ada huruf mim yang ditasydid. Masih ingat pemirsa? Itu kalau dalam ilmu tajwid dinamakan bacaan gunnah. Jadi ada mim yang ditasydid, cara bacanya harus mendengung. Kita tahan sebentar. Hammalatal hatab. Lafaz al-hatab, al-hatab, hammalatal hatab. Di situ ada huruf ha, jadi lembut pemirsa ya, lembut ha. Beda dengan huruf kho, ha. Oke, ha, hatab. Dan setelahnya ada huruf po. Huruf po itu mirip dengan huruf ta, tapi cara bacanya berbeda. Makhrajnya berbeda. Ta, tan dan po. Kalau po lebih tebal. Po, hammalatal hatab. Hatab jika kita wakafkan dinamakan bacaan qalqalah, jadi harus dipantulkan, ba-nya harus dipantulkan. Hatab. Seperti itu pemirsa ya. Kita lanjutkan ayat yang terakhir. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha, fi bacaan mat tabi'i, jadi ada ya sukun jatuh setelah harakat kasrah. Fi jidha sama bacaan mat tabi'i lagi. Ingat pemirsa, di situ ada huruf jim, ada huruf jim ya. Cara bacanya bukan ji tapi ji. Fi jidha, ji-nya juga bacaan mat tabi'i. Fi jidha, di situ ada huruf dal. Saya di, beda dengan huruf zal. Di, zal, da, dal, zal. Fi jidha, di situ huruf dal. Hablum mim masad. Hablum, di situ ada dua lafaz, hablun dan mim. Min, hablun dan mim. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim, dinamakan bacaan idgham bi gunnah lagi. Cara bacanya harus dimasukkan tanwinnya kepada huruf setelahnya dengan mendengung. Hablum mim masad. Sama lagi min masad, di situ tulisannya adalah min masadin. Min masadin. Jadi ada huruf nun yang disukun jatuh setelah bertemu dengan huruf mim. Mim masad, min masadin. Jadi nunnya kita masukkan kepada huruf mim dengan mendengung. Fi jidha hablum mim masad. Oke pemirsa, kita ulangi dari awal ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuh hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Oke pemirsa, itulah tadi belajar kita di video kali ini, yaitu membaca surah Al-Masad atau Al-Lahab dengan makhraj yang benar dan ilmu tajwid. Oke pemirsa, saya cukupi sekian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Allahumma rahamna bil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.